Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Akhwat, ummahat, hafizakumullahu ta'ala wa ra'akum. Alhamdulillah, yang pertama mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala himpunkan kita di tempat yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan setiap niat dan langkah yang dilangkahkan menuju tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang saleh. Allahumma amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam, memberikan petunjuk kepada manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Alhamdulillah, materi yang disampaikan kepada kami ini materi yang cukup berat. Ada beberapa materi yang kami sampaikan, namun yang di ACC materi pagi hari ini, dan harapan saya mudah-mudahan bukan materi itu. Qaddarullah ma syaa fa'al. Ternyata materi ini yang dipilih. Berat, materi kelas tinggi ya. Karena yang dihadapi ini para ummahat, akhwat yang masya Allah memiliki potensi yang besar dalam kancah dakwah dan perjuangan. Bismillah, akhirnya kemudian ya sudah, materinya berarti menjadi sebaik-baik muslimah di akhir zaman. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Kami sangat mengapresiasi kegigihan dan kesungguhan ibu-ibu sekalian, para ummahat, a'azakumullah, untuk bisa hadir di tempat ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah ilmu dan semakin menjadi seorang muslimah yang bertakwa. Tentu kita melihat ada memori yang perlu kita ingat lagi.
Ada seorang sahabiyah namanya Asma binti Yazid bin Sakan. Kita lihat sejarah lagi, kita sedikit buka memori. Siapa Asma ini? Beliau masyhur dengan sebutan juru bicara para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabiyah yang ikut dalam Bai'at Aqabah yang pertama pada pertama hijrah. Beliau ini sosok wanita yang pemberani, seorang wanita yang cerdas, seorang wanita yang pintar, sehingga kemudian kaumnya para wanita ini menunjuk beliau untuk menjadi jubirnya, juru bicara. Diriwayatkan pernah beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasulullah. Apa aduannya? Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ini para wanita." Asma binti Yazid mengatakan, "Kami para wanita ya Rasulullah, gerak-gerik kami terbatas, tidak sebagaimana kaum pria. Maka saya diutus oleh kaumku untuk mendatangi Anda ya Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh mereka itu akan saya sampaikan kepada Anda ya Rasulullah. Perkataan saya adalah perkataan mereka." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Silahkan wahai Asma." Maka beliau lapor ceritanya, curhat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ini para wanita, gerak-gerik kami terbatas, kami banyak mengurusi rumah tangga, kami mengurusi banyak anak, kami mengurusi suami-suami kami, sedangkan kami tidak bisa beramal sebagaimana suami-suami kami para lelaki ya Rasulullah. Mereka berjihad, mereka berdakwah, mereka sholat jamaah." Kemudian Rasulullah menoleh kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabatku, tidakkah kamu lihat kecerdasan wanita ini? Dan begitu baik pertanyaan yang disampaikan kepada saya yang belum pernah kalian dengar." Apa kata para sahabat? "Benar ya Rasulullah, kami belum pernah mendengar pertanyaan sebagus ini yang disampaikan oleh seorang wanita." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya amalan kamu tatkala tunduk kepada suamimu, taat kepada suamimu, membantu perjuangannya, dan engkau mendapatkan keridhaannya, maka pahalamu sama dengan pahala para lelaki yang mereka salat berjamaah, mereka yang jihad di jalan Allah, mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala." Asma kemudian gembira. Beliau bertahlil dan bertakbir lari ya, beliau lari menuju kepada kaumnya dan mengatakan kabar gembira bahwasanya amal kalian akan dicatat oleh Allah sebagaimana kaum laki-laki selama kalian mendapatkan keridhaan suami-suami kalian. Subhanallah. Maka kemudian dalam satu riwayat beliau juga menanyakan tentang perihal ya Rasulullah, bagaimana sih tata cara orang bersuci dari haid? Maka Rasul mengatakan, "Wahai Asma, ambillah air, kemudian ambillah
dari perasan daun bidara, kemudian engkau tuangkan ke rambutmu, bersucilah, dan kemudian ambillah kapas, belilah minyak wangi, dan bersucilah dengannya. Asma ini kritis nih, beliau mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya membersihkannya dengan kapas? Maka Rasul malu dan mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, wahai Asma, tutahhiri biha, kamu bersuci dengannya. Ya, maka Aisyah mengatakan, aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu karena malu kepada Asma. Maka Sayyidatu Aisyah mengatakan, ni'ma nisaul ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita Madinah. Lam yakun yamna'hunnal haya an yatafaqqaha fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar Madinah. Mereka tidak terhalang oleh malu untuk belajar agama. Ya. Maka Rasul juga mendoakan, rahimallah nisa al-ansar an yata'allamna au yatafaqqahna fid din. Mudah-mudahan Allah merahmati wanita-wanita Ansar yang mereka tidak lelah daripada menuntut ilmu. Mudah-mudahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentunya juga diperuntukkan bagi para muslimah, ummahat dan akhwat yang senantiasa meluangkan waktu untuk belajar. Tapi tentunya sudah selesai ya pekerjaan rumah tangganya. Ya, jadi berangkat ke sini sudah free, semua sudah selesai. Cucian beres, anak sudah beres semua, sudah izin suami berangkat ke sini. Ya, jangan-jangan kemudian berangkat ke sini meninggalkan banyak PR. Ya, kemudian mengatakan, Mas, aku nitip umbah-umbah. Aja tidak pun ibu, aku titip pengajian. Karo anak-anak pisan, wis kabeh pasrah. Ya. Nah, mudah-mudahan suaminya ridha. Ya, mudah-mudahan suaminya ridha. Baik, ummahat dan akhwat azakumullah, setiap wanita selalu ingin tampil yang terbaik. Tidak cukup baik. Setiap wanita selalu ingin jadi yang terbaik. Tidak cukup baik. Tatkala menghadiri walimah, bagaimana dandanannya yang terbaik, pun juga pakaiannya. Tatkala hadir dalam arisan, pun bagaimana tampak yang paling cantik wajahnya, paling bagus dandanannya, dan paling indah pakaiannya. Pun pergi ke pasar, tentu akan ingin tampil bagaimana saya dilihat menarik oleh banyak orang. Itulah karakter wanita. Ya, tidak cukup ingin tampil baik, tapi bagaimana menjadi yang terbaik. Pun juga laki-laki seperti itu. Ya, ini keinginan kita kepada di hadapan manusia, ingin terlihat menjadi yang paling baik, yang paling cantik, yang paling pintar, yang paling dan segalanya. Ini kita tampakkan di hadapan manusia. Bagaimana kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka oleh karena itu kita akan berbicara
bagaimana tampilan wanita terbaik dalam perspektif Islam, ya, dalam ajaran Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa sih kita ingin dipuji oleh manusia kalau kemudian Allah murka? Buat apa kita ini mencari keridhaan manusia kalau tidak mendatangkan keridhaan Allah? Buat apa kita ini mendapatkan jabatan tinggi di dunia kalau tidak membawa ketaatan kepada Allah? Tidak ada manfaatnya. Maka oleh karena itu kita akan berbicara bagaimana wanita yang terbaik menurut Al-Quran dan Sunnah. Ya, terlebih kita ini berada di ujung zaman, ya, kita berada di ujung zaman yang dekat lagi ini akan terjadi hari kiamat. Kapan? Wallahu alam, Allah yang maha tahu. Baik, kita lihat bagaimana kedudukan wanita sebelum Islam, ya, bagaimana kedudukan wanita sebelum Islam. Yang materi sudah dibagikan di tangan ibu-ibu semua, bisa dilihat. Kita lihat bagaimana wanita dalam pandangan selain Islam. Yang pertama, dalam pandangan orang-orang Yunani, mereka memandang wanita itu hina, tidak memiliki status serta kedudukan yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada harganya, ya. Wanita tidak ada harganya dalam pandangan orang-orang Yunani. Tidak boleh berperan, statusnya rendah, tidak boleh berkiprah, tidak boleh memberikan manfaat. Wanita adalah barang dagangan yang bisa diperdagangkan. Dalam pandangan orang Romawi, wanita merupakan ajang pemuas nafsu laki-laki saja. Bahkan mereka punya slogan, mengikat mereka tanpa melepaskannya. Wanita punya hak, tapi tidak pernah dipenuhi haknya, ya. Wanita punya kedudukan, tapi tidak dipandang kedudukannya, berarti hina, ya, dalam pandangan orang-orang Romawi. Kemudian penduduk Persia juga melihat laki-laki ini boleh dan bebas memperturutkan hawa nafsunya, bebas, karena laki-laki raja, laki-laki itu pemimpin, maka mereka bebas berbuat semaunya. Giliran kemudian wanita itu haid, dia diusir dari kampungnya, pergi ke tempat yang jauh, dan tidak ada yang boleh mengunjunginya kecuali pembantu yang mengantarkan makanan. Di karantina, ya. Jadi kalau tiba waktu haid, dibuang di karantina. Begitu dia suci boleh kembali lagi. Wal'iyadu billah. Ini pandangan-pandangan kepada wanita sebelum datangnya Islam. Di negeri India kita lihat wanita merupakan sumber segala macam kesalahan, penyebab kemunduran akhlak maupun mental. Maka wanita diharamkan dalam hak-hak pemerintahan dan warisan. Oh, wanita tidak boleh dapat warisan. Jadi betul-betul dibelenggu, tidak punya kemerdekaan. Orang-orang Yahudi melihat wanita adalah merupakan makhluk terendah dan hina, ya. Wanita merupakan satu pintu dari pintu jahanam. Wal'iyadzubillah, masya Allah, ya.
Mereka anggap wanita ini merupakan satu pintu dari pintu neraka jahanam. Artinya siapa yang memelihara wanita, oh berarti dia berhak masuk dalam pintu jahanam karena wanita ini. Ya. Tidak ada harganya. Ya. Dalam pandangan orang-orang Nasrani, merupakan sumber kemaksiatan dan ajang kejahatan. Pada Arab jahiliyah memandang wanita begitu hina, kelahiran anak perempuan dianggap aib yang begitu memalukan, ya, dianggap aib yang begitu memalukan, mana kalau mereka melahirkan, mereka akan membunuhnya dan menghubur hidup-hidup. Artinya apa? Itulah kedudukan wanita sebelum datangnya Islam. Ya, dari berbagai macam kedudukan terendah wanita yang disebutkan oleh berbagai macam aliran tadi. Ya. Kemudian setelah datangnya Islam, kita lihat bagaimana kedudukan wanita ini dalam Islam. Ya, subhanallah. Maka saya katakan, tidak ada agama yang paling memuliakan seorang wanita seperti agama Islam. Tidak ada agama yang paling menghormati wanita seperti agama Islam. Ya. Tidak ada agama yang paling memperhatikan hak-hak perempuan kecuali Islam. Nah, kalau kemudian dahulu pernah ada statement seperti ini, kalau Islam ini tegak, maka yang menjadi korban adalah kaum Hawa. Bagaimana mungkin? Ya, pernah muncul statement seperti ini, ya, supaya orang benci kepada agama Allah, benci kepada Al-Quran, benci kepada Al-Hadis, dengan mengatakan kalau Islam ini tegak, kalau Al-Quran ini diajarkan kepada para wanita, maka wanita-wanita ini yang kelak akan dipenjarakan hak-haknya, akan dikorbankan hak-haknya. Ya. Nyatanya tidak demikian. Dengan datangnya Islam, diangkat derajat wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal wahai orang-orang beriman engkau memaksa wanita untuk menuruti kehendakmu. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Ya, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Litadhhabu ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Ya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji dan nyata. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Apa kata Allah? Maka pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Kemudian bila kamu tidak menyukai, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu tidak menyukai sesuatu, ya, pada diri mereka, bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, subhanallah. Ini Allah berbicara tentang kedudukan wanita. Ya. Maka tidak boleh orang beriman la yafruq mu'minun mu'minah. Tidak boleh seorang mukmin mencela seorang wanita kalau dia tidak ridha dengan satu akhlaknya,
maka banyak akhlak yang baik yang ada pada dirinya. Ya. Berarti ini menunjukkan kedudukan wanita begitu mulia. Ya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala sangat adil menilai perempuan ini. Ya. Jadi Allah itu menghargai mana orang baik dibalas kebaikan, mana buruk dibalas keburukan. Ya. Maha besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada dalam hadis bitaqah. Ya. Saya selalu teringat bagaimana Allah ini bisa menghargai amal seseorang. Ya. Di sini bagaimana Allah menghargai para wanita. Dalam hadis bitaqah, namanya hadis kartu. Apa kata Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan ditadangkan pada hari kiamat seorang hamba yang terpilih. Ya, ada hamba yang terpilih. Diputuskan hukumnya oleh Allah ala ru'usil khalaik, di atas semua makhluknya. Apa kata Allah? Dan Allah mengatakan, dan Allah memerintahkan malaikat untuk membagikan kepadanya catatan amal, dan dibagikan catatan amal kepadanya tis'an wa tis'ina sijila. Ada berapa? 99 catatan amal diberikan oleh Allah kepada hamba yang dipilih untuk dihakimi tadi. Apa kemudian kata Allah? Begitu hamba ini melihat satu catatan amal sejauh mata memandang luasnya. Subhanallah. Sedangkan hamba ini punya 99 catatan amal. Ada amal baik, ada amal buruk. Setiap satu catatan amal sejauh mata memandang. Maha suci Allah. Apa kata Allah? Bagaimana kasih sayang Allah? Allah katakan, wahai hambaku, apakah benar ini catatan amal yang kamu lakukan? Apakah ini amalan-amalan kamu? Hamba ini jujur mengatakan, iya ya Allah, itu catatan, itu adalah amal-amal kami. Allah bertanya lagi karena baiknya. Apa kata Allah? Hal laka min uzr? Apakah kamu punya uzur untuk banyak bermaksiat seperti ini? Tidak ya Allah. Ataukah malaikat salah dalam menulis ini? La ya Rabb, tidak ya Allah. Hamba ini kemudian menyesal karena tidak punya amal kebaikan. Amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Begitu hamba ini sedih, apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hambaku, jangan bersedih. Inna laka indana hasanah. Kamu punya satu kebaikan di sisi kami. Apa kata hamba itu? Ya Allah, apalah arti kebaikan? Satu kebaikan dengan 99 catatan amal. Maka Allah keluarkan kartu dan bitaqah tersebut yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata hamba ini, ya Allah, apakah arti kalimat ini? Allah mengatakan, wahai hambaku, taruhlah 99 catatan amalmu dalam satu timbangan, dan kartu ini dalam satu timbangan. Maka kemudian kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 99 catatan amal keburukan tadi. Maka Allah mengatakan, wahai hambaku, inilah kebaikanmu di sisi kami, dan kami tidak akan pernah menzalimu selama-lamanya. Ya, Maha suci Allah. Bagaimana Allah menghargai amal seorang. Ya, bagaimana dalam hal ini Allah menghargai para wanita. Ya, ini kedudukan wanita dalam Islam dalam ayat yang pertama. Kemudian dalam hadis disebutkan istausu bin nisa'i khaira. Apa kata Rasulullah? Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Istausu bin nisa'i khairan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain disebutkan khairukum
khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini ukuran baik seorang laki-laki. Ya, coba lihat. Khairukum, sebaik-baik kalian kata Rasulullah, para suami. Khairukum li ahlihi, adalah orang yang terbaik dalam keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku sebaik-baik pemimpin atau suami dalam keluargaku. Ya, subhanallah, ini ukuran Rasulullah melihat ini laki-laki baik atau tidak. Oh, kalau baik, dia akan berbuat baik kepada istrinya, bukan sebaliknya. Ya, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wanita adalah karunia dan bukan musibah. Ya, Allah berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Kita lihat, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu, dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, maka wanita adalah karunia, bukan musibah. Kemudian hak dan kedudukan wanita. Wanita memiliki hak, ya, yang sama dengan laki-laki dalam beribadah dan mendapat pahala, kecuali dalil yang mengkhususkannya. Gak ada perbedaan. Ya. Maka dikatakan dalam hadis, an-nisa syaqaiqur rijal. Ya. Wanita adalah saudara kandung laki-laki, sama dalam hal perintah, sama dalam hal pahala, sama dalam hak, kecuali yang mengkhususkannya. Tidak ada beda, ya. Laki-laki dan perempuan sama. Allah berfirman, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan barang siapa yang beramal dari amal-amal yang saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Ya, kedudukan laki-laki dan wanita sama. Ya. Laki-laki menuntut ilmu, wanita sama ada kewajiban menuntut ilmu. Ya, yang laki-laki ngaji, sama perempuan juga boleh untuk thalabul ilmi. Ya, nanti misalkan laki-laki berdakwah, boleh wanita mengambil peran dalam dakwah. Tidak ada perbedaan dalam hak, sama kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wanita berhak mengadukan permasalahannya, harus didengarkan aduannya. Ya, maka Allah berfirman, qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. Subhanallah, ya. Jadi Allah mendengarkan dari langit, ya, tentang perkataan wanita yang mengajukan gugatan, ya, terhadap suaminya. Ya. Jadi Allah mendengar gugatan itu, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Dan juga banyak hadis-hadis yang lain yang tertulis dalam buku yang telah kita sampaikan kepada ibu-ibu semuanya. Kemudian
Kita lihat bagaimana keadaan wanita akhir zaman. Nah, ya, kita berada di penghujung zaman. Kalau dalam sabda Rasulullah, masa kenabian telah lewat, ya. Masa kenabian ada dan pergi, ya. Namanya fase an-nubuwah di dalam hadis. Kemudian datang fase al-khulafa ar-rasyidun, pun dikehendaki Allah datang dan pergi. Kemudian ada fase, ya, kekhalifahan mulkan adhan, kekhalifahan Abbasiyah Umayyah, ya, sampai kemudian kekhalifahan di Turki. Sekarang kita berada di fase mulkan Jabariyan, kerajaan yang memaksakan kehendak. Artinya apa? Tidak lama kita akan berada pada fase yang kelima, munculnya Imam Mahdi, ya. Jadi ini kita berada di penghujung zaman, berada di puncak zaman yang kiamat tidak lama lagi akan datang, ya. Dan Rasul jauh-jauh hari berbicara tentang wanita, bagaimana keadaan wanita di akhir zaman itu, ya. Kita lihat diriwayatkan dari Abdullah bin Amr an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayakunu fi akhiri ummati, akan tiba, ya, pada umatku atau pada umatku akan datang, akan ada seorang laki-laki, rijalun yarkubuna ala surujin ka asbahir rihal, ya. Subhanallah, ini sabda Rasulullah sekian ribu tahun yang lalu. Beliau berbicara tentang keadaan wanita akhir zaman. Beliau mengatakan akan ada pada umatku di akhir zaman seorang lelaki yang naik pelana kuda yang menyerupai pelana unta, lalu turun di pintu-pintu masjid. Kemudian nisa'uhum kasiyatun ariyatun ala ru'usihinna ka'asnamatil bukhtil ijaf. Sedangkan wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang, rambut kepala mereka bagaikan bonggol unta. Apa bonggol itu? Apa? Punuk, ya, punuk onta. Berarti wanita bagaimana itu rambutnya itu berarti? Digelung gitu ya. Ada orang sekarang rambutnya digelung tinggi kayak punuk onta, ya. Masya Allah, tabarakar rahman. Ini Rasul berbicara sekian tahun yang lalu, ya. Sekarang mulai bermunculan. Kemudian al'anuhunna fa innahunna mal'unat, ya. Kemudian laknatlah mereka karena mereka ialah wanita terlaknat. Lau kana wara'akum ummatun minal umam khadamahunna nisa'ukum kama khadamakum nisa'ul umam qablakum, ya. Kalau di belakang atau di sesudahmu kelak masih ada umat lain, niscaya wanita kamu akan melayani wanita mereka sebagaimana dahulu kamu dilayani oleh wanita bangsa sebelum kalian, ya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal keadaan wanita di akhir zaman. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ada dua golongan ahli neraka yang belum aku lihat sekarang. Siapa mereka itu? Kaum yang membawa cemeti seperti seekor lembu untuk memukul manusia, dan wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berlenggak-lenggok dan condong rambutnya seperti punuk onta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu dapat dicium dari perjalanan sejauh ini dan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya Allah, mudah-mudahan para ummahat bukan termasuk daripada siapa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh ya, mudah-mudahan jauh dari yang demikian ini. Ya. Ngeri ya kalau kita melihat bagaimana keadaan wanita ini sekarang, luar biasa. Ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian ya ibu ini bertanggung jawab kalau punya anak-anak perempuan. Ya. Nah, ini pentingnya ibu-ibu harus paham, harus ngaji, ya, supaya punya benteng yang kokoh untuk melindungi keluarga. Ya. Tadi telah kita sebutkan keadaan wanita sebelum datangnya Islam. Kemudian setelah Islam datang, dan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk kepada, saya sebutnya sebagai kurikulum Allah pada muslimah. Nah, ini penting ya. Jadi kita ini madrasahnya Islam, ya. Kurikulumnya Allah yang buat. Oh, berarti kalau yang buat kurikulum ini Allah, dipastikan akan baik dan barokah. Ya. Saya sebutkan bagaimana kurikulum Allah pada panjenengan, ya. Bagaimana kurikulum Allah pada muslimah. Tadi Allah berbicara tentang bagaimana keadaan wanita dalam Islam. Oh, berarti Allah ini buat kurikulumnya. Ya. Ada pesan penting bagi muslimah, ya, untuk kemudian bisa belajar tentang pesan Allah kepada muslimah. Walaupun dalam ayat ini khitabnya, ya, Rasulullah berbicara dengan para istri-istrinya. Ya. Kita lihat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya ayyuhan nabi. Ya. Ini panggilan mulia untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi. Ini panggilan yang mulia untuk kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Apa ini artinya? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, akan kuberikan mut'ah, wa usarrihkunna, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 28 ini punya nama ayat ini ayatut takhyir, ayat untuk memilih. Ya.
Jadi istri-istri Nabi disuruh untuk memilih sama Allah. Namanya ayatut takhyir. Ayat supaya istri-istri Nabi memilih. Apa sebab turunnya ayat ini? Ya. Berapa jumlah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa? 11. Benar? Ada yang berapa? 9. Ada yang 12. Nah, nanti itu PR panjenengan dicari ya. Berapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, jadi orang kalau mencintai Rasulullah tahu semuanya. Ya. Berapa istri beliau, berapa anak beliau, kapan beliau meninggal itu sudah tahu ya. Nah, nanti bisa dilihat. Sebab turunnya ayat ini, boleh tidak para wanita cinta dunia? Boleh tidak kita ini suka cinta dunia? Boleh. Tidak ada yang melarang. Ya. Itu Allah jadikan kecintaan kepada dunia, ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Sing mboten nangsal niku lek kedonyan. Nah, itu tidak boleh. Ya. Sampai melupakan yang asasi. Boleh cinta dunia, boleh. Ya. Bagaimana pujian Allah kepada ahli surga? Tatkala ahli surga sudah merasakan makan dan minum di surga, apa kata Allah? Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah wahai penduduk surga karena usaha kalian di al-ayyamul khaliyah. Apa ayyam al-khaliyah? Di dunia dahulu. Ya. Jadi mesti hidup dulu di dunia orang ini untuk mendapatkan surga. Ya. Nah, sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu saat istri-istri Rasul ini minta ditambah nafkahnya dan minta perhiasan-perhiasan layaknya wanita-wanita seperti istri-istri raja. Ya, Rasulullah bangsawan, nasab beliau begitu mulia, Hashimi, Quraisy. Ya. Nah, istri-istri Rasul ini bersepakat untuk mendatangi Rasulullah dan minta ditambah nafkahnya dan minta perhiasan-perhiasan yang Rasul tidak punya, gitu ya. Subhanallah. Pernah panjenengan seperti itu pada suami? Hah? Boleh tidak? Boleh, tidak ada yang larang. Tapi dengan cara yang ma'ruf. Ustadz, kami kan bukan istri Nabi. Ya. Istri Nabi milik akhirat, kami belum bisa, kami bukan istri Nabi. Dan yang laki-laki bukan Nabi. Ya. Artinya ayat ini ditujukan untuk Rasulullah juga kepada umatnya. Ditujukan kepada istri-istri Nabi pun pelajaran bagi kaum muslimah. Maka ini kurikulum Allah, pesan Allah kepada muslimah. Nah, begitu istri-istri Nabi ini protes ingin meminta dunia, dikumpulkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu rumah. Suatu saat di depan rumah ini banyak para sahabat sedang duduk menunggu. Rasul tidak mau ditemui. Ya, pintu tertutup, di luar banyak sahabat sedang menunggu ingin bertemu Rasulullah, dan Rasul tidak membuka pintunya. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengucapkan salam, pamit ingin masuk, dan Rasul tidak membukakan pintu. Abu Bakar duduk depan pintu. Tidak lama datang Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, izin untuk masuk rumah, pun Rasul tidak membukakan pintunya, dan beliau duduk di depan pintu. Sahabat bicara, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Ya. Tidak lama kemudian Rasul mengizinkan dua sahabat ini masuk. Begitu masuk rumah semuanya diam. Istri Rasulullah tertunduk, Rasul pun terdiam. Nah, kedua sahabat ini mertuanya Rasulullah. Itu kira-kira kalau kita pas mungkin sama istri do meneng-menengan, berarti padu. Mertua datang kok meneng kabeh ngopo? Ya. Rasul terdiam. Saya katakan Rasul ini manusia. Ya. Makanya semua nabi dari kalangan manusia, tidak ada dari golongan jin. Berlaku pada diri Rasulullah apa yang berlaku pada manusia. Rasul tersenyum, Rasul menangis, Rasul sedih, Rasul bisa gembira. Ya. Saat itu Rasul diam dan istri terdiam. Begitu Abu Bakar dan Umar masuk, Umar bin Khattab mengatakan dalam hatinya, candaan apa yang perlu saya candakan kepada Rasulullah agar beliau tertawa? Ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, seandainya istri saya ini minta tambahan nafkah ya Rasulullah, aku akan pukul dia, kata Sayyidina Umar. Ya, ini Umar bin Khattab ini. Hati-hati, cok tambah, tak pukul kamu. Ini bahasanya Umar. Rasul pun tersenyum sampai terlihat gigi seri beliau. Ya. Dan Rasul mengatakan, wahai Umar, ini istri-istri saya ini datang minta tambah nafkah. Istilahnya protes, mengadu. Begitu Abu Bakar tahu, didatangi itu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sini kamu. Abu Bakar datang kepada Sayyidatu Aisyah, Umar bin Khattab datang kepada Hafsah. Ya. Dua-duanya mau dipukul sama mertua sama bapaknya ini. Kamu ngapain? Bahasa kita sekarang. Jangan minta sesuatu yang Rasul tidak punya. Ya. Begitu juga Umar mengatakan, bagaimana Anda minta sesuatu yang Rasul tidak punya? Ya. Sampai kemudian Rasul mengatakan, wahai Aisyah, aku akan sampaikan kepadamu sesuatu, tapi jangan kau putuskan kecuali kau berembuk dengan bapak ibumu. Ya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, saya belum pernah ada pembicaraan ingin cerai dengan Anda. Ya, saya tidak perlu bermusyawarah. Saya memilih Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, begitu istri-istri Rasul ini protes untuk ditambah nafkahnya dan minta perhiasan dunia, langsung turun ayat ini. Ya, ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banat wa li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain. Apa kata Allah? Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Ya. Allah langsung berfirman. Allah langsung memberikan jawaban, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan, tapi Allah. Apa kata Allah? In kuntunna, katakan kepada istri-istrimu wahai Nabi, jika kalian menginginkan al-hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna, aku berikan mut'ah untukmu, aku berikan harta untukmu, untuk kalian, wa usarrihkunna sarahan jamila, aku akan ceraikan kalian dengan cerai yang baik-baik saja. Ya. Oh ya Allah, begitu istri Nabi dengar mau dicerai, semuanya pada takut. Ya. Lu Nabi itu sosok suami paling sempurna di kolong langit ini, beliau. Nabi tampan, bangsawan, kurang apa itu beliau? Ya. Begitu langsung turun firman Allah, seketika istri-istri Nabi yang dipilih adalah Allah dan Rasulnya. Ya. Ini unik ayat ini.
Ini istri Nabi minta dunia, Allah beri balasan. Jawaban cukup banyak nanti ini. Jadi kurikulum bagi muslimah nanti ini ya. Perkara nama gore-gore, jaluk dunia, dikasih pelajaran banyak sama Allah. Ya, nanti kita lihat ayat ini nanti dalam surat Ahzab. Perkaranya kan hanya, ya Rasulullah tambahin nafkah kami, ya Rasulullah berikan kami perhiasan emas. Ya. Begitu minta dunia, Allah berikan pelajaran berharga dalam banyak ayat di bawah ini nanti. Kemudian Allah mengatakan, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai istri-istri Nabi, jika kalian menginginkan turidna Allah wa rasulah, menginginkan Allah dan Rasulnya, wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Apa kata Allah? Kalau kalian memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka Allah persiapkan lil muhsinat, bagi orang-orang yang berbuat baik, minkunna ajran 'azima, pahalanya besar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia semua, Masya Allah. Suasananya sejuk ya, Masya Allah, enak ini. Ini sampai sore ya? Saya sampai kapan Bu? Sampai sore? Oh jam 11, baik. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pada sesi yang kedua kali ini, yaitu ayat yang ke-32 dari pesan Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul. Maka janganlah kamu tunduk atau melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, ya. Maka ini merupakan sifat yang mulia bagi seorang muslimah untuk tidak kemudian meninggikan suaranya, ya, mendayu-dayu, melemah lembutkan, yang dikhawatirkan kemudian timbul dan muncul fitnah. Kemudian yang selanjutnya, wa qulna qawlan ma'rufa, dan berkatalah perkataan yang ma'ruf. Ya. Ma'ruf ini perkataan yang baik, tidak boleh banyak mencela, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh kemudian menghardik. Wa qulna qawlan ma'rufa, ya. Tidak boleh nyentak. Apa nyentak istilah Jawa itu apa? Nyentak, marah, ya. Wa qulna qawlan ma'rufa. Nah, contoh ma'ruf tadi di antara kami sebutkan. Atau misalkan tatkala ada
Seorang suami, loh Ustaz, itu istri Nabi kan banyak, berarti umatnya boleh? Boleh. Berapa jumlahnya Ustaz? 4. Ya. Terus, nah, ma'ruf ini contoh saja ya. Kalau kemudian suami ini yang berniat untuk ta'addud zaujat, nah ini kadang permasalahan yang kontradiktif di masyarakat itu katanya ya. Tapi kalau musliman enggak, mesti suaminya didukung pasti. Contoh, apa qaul ma'ruf? Ya. Ta'adduduz zaujat, istilah terjemahan poligami. Boleh tidak dalam Islam? Boleh, masya Allah. Alhamdulillah ya Pak. Bapak Ingguyu. Itu sudah kesuksesan bapak dalam mendidik suami, mendidik istri maksudnya. Betul, boleh dan tidak boleh menolak. Itu syariat Allah. Hak, benar, boleh. Bolehkah seorang suami menikah yang kedua tanpa izin istri yang pertama? Boleh, masya Allah. Alhamdulillah. Nah, istri saya mudah-mudahan nggak dengar ini. Dengar juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, kalau kemudian dengan tanpa izin justru menjadi rusaknya rumah tangga, istri pertama stres, pingsan, ngancam mau bunuh diri, anak-anak semuanya jadi nakal. Benar bapaknya, hak, tapi tidak ma'ruf. Yang ma'ruf itu satu, begitu abinya bapaknya mau akad, begitu selesai didoakan, masya Allah abi, mas, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan istri kedua bapak ini menjadi pelengkap kekurangan saya. Ya. Saya mudah-mudahan yang biasanya seminggu 6 hari, saya cukup minta 2 hari saja. Saya bisa istirahat, selebihnya untuk istri kedua bapak. Misalkan itu ma'ruf. Ma'ruf. Terus yo akur. Ya, anak-anak menerima. Itu ma'ruf. Boleh tidak seperti ini? Boleh. Masya Allah. Ya, ini perkara yang ma'ruf ini demikian. Wa qulna qawlan ma'rufa. Maka ada istilah dalam hadis yang lain disebutkan, namanya itu al-muwasiyah. Siapa al-muwasiyah itu? Yaitu orang yang banyak berkata kasar. Ya. Al-muwasiyah. Ya. Al-muwasiyah, al-muwatiyah. Itu nanti kita bahas ya. Al-muwatiyah. Ya. Itu wanita yang tidak berkata kasar. Jadi lawan katanya nggak boleh. Ya. Qaulan ma'rufa itu al-muwatiyah, tidak kasar, ma'ruf, perkataannya lembut. Ya. Wa qulna qaulan ma'rufa, katakan yang hak dan ma'ruf. Ini penting ya. Jadi muslimah terbaik la yakhda'na bil qaul, tidak menundukkan, melemah lembutkan suaranya, ya,
kemudian berkata perkataan yang ma'ruf. Ini pesan Allah. Kemudian ayat selanjutnya, waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah di rumah-rumah kalian. Waqarna fi buyutikunna, ini syariat Islam. Loh, apakah boleh wanita keluar rumah? Boleh, tidak ada yang melarang, ya. Tapi dengan syarat-syarat tertentu, itu ada kajian khusus dalam fikih, ya. Saya tidak masuk di situ, ya. Boleh wanita keluar untuk talabul ilmi, boleh wanita keluar untuk salat jamaah, ya, selama syarat-syarat itu ditunaikan. Di antaranya tidak mengundang fitnah, kemudian urusan rumah tangga beres. Nah, ini kadang-kadang ngaji di mana-mana rumah tangganya nggak beres, ya. Atau kadang yang laki-laki ngisi di mana-mana keluarganya nggak diurus. Maka yang baik suami itu sukses di luar juga sukses dalam rumah tangga. Ngajar ngaji di mana-mana, bojone gak iso ngaji, ya. Atau sing perempuan, para ummahat ngajinya di mana-mana seminggu full, sampai sing lanang iki ndi bojoku ilang. Kumbaan yo dijarno, piring gak ono sing isa-isa. Anak gurung mangan kabeh, ngapunten kula ning Jawa Timur, basane rada kasar. Ini tidak boleh, ya. Kecuali ada yang menyelesaikan, ya. Begitu Anda pergi, urusan rumah tangga tuntas, beres. Nah, perkara-perkara seperti ini yang kadang bisa menjadi polemik, problematika dalam rumah tangga, ya. Panjenengan niatnya baik, tapi bisa berakibat buruk. Maka niat baik jadi nggak baik. Niatnya baik pengajian, akibatnya buruk, pengajian jadi nggak baik. Kenapa? Akan ada konflik. Walaupun konflik kan biasa, Ustadz, iya, konflik itu biasa dan wajib ada dalam rumah tangga. Kalau nggak ada nggak menarik, ya. Padu itu bagus dan harus direalisasikan dan dipelihara. Kalau tidak seru, nggak ada padu itu nggak seru, ya. Disitulah orang akan muncul kedewasaannya. Biasanya sing sering-sering padu iku mate anyar. Lek wis umur 50 wis padha ngerti. Wis aku ngerti panjenengan wis padha impas. Kadang ya sik ego, ya sik ono biasa. Nggih. Makanya intensitas pertengkaran itu tidak sedahsyat waktu muda. Kenapa? Karena masih saling memahami karakter, saling belajar. Begitu sudah sepuh, tambah romantis, ya. Akhirnya mengatakan, Bu, panjenengan itu yang pertama dan terakhir di hati saya, ya. Tidak ada lagi yang kedua. Barangkali seperti itu, ya. Tidak dengar, ya, ya. Ini poin penting, ya, poin penting. Jadi boleh wanita keluar rumah, walaupun hakikatnya sunnahnya wanita di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Kenapa? Karena kodratnya wanita di rumah, tidak boleh keluar rumah, ya. Jadi tidak boleh kebalik. Makanya kalau suami sering keluar rumah, itu kata tidak boleh dipahit tuh, ya rumah kerjanya jopo, ya. Yang masalah lek gak kerasan di omah, itu pun tidak bisa disalahkan suaminya. Atau kadang yang di rumah tidak bisa menjaga. Makanya kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sinten ingkang beto sakinah niku? Ibu-ibu, bukan bapak. Apa sakinah itu? Kalau dalam bahasa Arab dikatakan pohon itu bergerak
juga keras karena tiupan rih, angin. Wa sakanatil asjar bi dhihabir rih. Pohon ini tiba-tiba tenang dengan hilangnya angin. Sukun, sakinah itu yang membawa istri, bukan suami. Siapa yang menjadikan suami betah di rumah? Istri. Kadang ada suami di omah ki gak betah ini jobo. Ini perlu ditanya, iki bojone sapa sing wedok? Ya. Ini kasus banyak. Ya. Setelah Anda kemudian ditanya, kenapa kok kayak gitu? Lah aku ben mulih dipencepi kabeh salah. Kalau sing bener. Ya. Semuanya salah. Dan ini juga laki-laki kadang lek nesu gak oleh metu omah. Lek perempuan mau keluar kemana, kadang wis padu nesu ya wis wong wed tiang setri wong wedok wis di omah. Wong lanang enak dolan metu ketemu koncone mulai-mulai sepurone nggih Bu. Allah, panjenengan enak Mas ketemu tonggo konco dolan keslemur. Kula ten ngirane iki ngadepi kumbaan, arek-arek ngurusi anak, isa-isa. Jenengan mantuk-mantuk njaluk sepuro. Makane wong lanang lek nesu gak metu omah, kuncin lawange. Iki carane, lek wong lanang gelek nesu metu omah iki, omane kuncin. Ben di omah wae. Ya. Napa? Pengalaman, jendela dikunci. Ya, jendela dikunci. Artinya masalah selesai di rumah. Ya. Wong lanang enak tok ae njaluk ya. Baik. Wa qarna fi buyutikunna. Nah, maka kenapa? Ini penting. Pendidikan terbaik itu oleh ibu-ibu. Bapak kan ketemu anaknya arang-arang. Ya. Kadang bapak nih medal griya anak sik turu mantuk sama turu kabeh. Anak turu, anaknya mertua ya turu. Kapan ketemu nih? Nah, biasanya bapak ini ada waktu sedikit tapi bermakna. Ya. Kalau ibu-ibu hari-hari di rumah. Makanya ada penelitian kecerdasan anak itu kalau saya tidak salah 60 atau 70% itu diwarisi dari ibunya. Ya. Lek dia anak pinter insya Allah nurun aku iki Pak. Tapi jenengan ya kudu pinter, lek pas gak pinter nurun bapaknya no. Ya. Masya Allah. Nah, tapi sekarang Masya Allah ya, anak-anak kita ini kadang lebih pinter anaknya timbang ibunya sekarang ngaji nih, Masya Allah. Apalane ibunya juz amma gak apal-apal, anaknya Masya Allah hafidh-hafidhullah. Ibunya al-kafirun muter-muter. Anaknya wis pinter ngaji, alhamdulillah, Masya Allah. Senang ya, senang. Ya kula niku nate masalahe nyeneni anak kula. Anak kula ki ngaji setoran gak lancar-lancar, kula seneni. Padahal juga kula tangine jam 2:30, bapak isih turu. Deres sak gorenge subuh ngaji. Isuk setoran gak lancar diseneni. Nangis tiang setri, perasaannya kan dalam. Mari nyeneni kula nyesel. Kula nangis di kamar, ya Allah aku umur sakmene biyen kurang iso ngaji. Iki anakku kelas 5 SD wis ora bilang jus sakmene akeh nih. Ya. Kadang satu sisi bapak ibu njaluki ideal. Wah anak kudu pinter kudu apa. Ini gak ndelok panjenengan biyen niku kados napa kan. Kalau kadang mikir ngoten lho, aku umur kelas 5 SD iki kurang iso ngaji. Anakku ngaji wis apalane akeh. Lah kok tak dadak seneni mesake ya Allah, kula nyesal saya itu. Ya. Nah, maka dikatakan dalam pendidikan tarbiyah itu al-ummu madrasatun. Ibu itu sekolahan. Ya. Jadi harus banyak ditanamkan yang baik-baik. Ya. Dakwah bil hal. Bagaimana mendidik anak ini
lek nyuruh ya sudah siap-siap le nduk salat nduk ibuke wis gawe ruko ampun nyekel remote anake kangen TPA ibuke nyekel remote delok sinetron iki repot nyuruh anaknya salat ibuke gawe daster mari masak ya pun juga suami juga seperti itu sama ya. Nah, tabiat wanita kata Allah waqarna fi buyutikunna, diam di rumah. Ya. Bukan berarti menang di omah, enggak, ya. Boleh Anda keluar rumah tapi dengan syarat-syarat yang dikaji dalam fikih. Misalnya tidak mengundang fitnah, urus rumah tangga beres, kemudian suami beres, semuanya tuntas, boleh Anda pergi ke Sekipan. Ya. Husnudonnya harus rampung kabeh numpak bis rekreasi jenengan rekreasi wisata hati ya Masya Allah jenengan ini unik kalau tinggalin jenengan orang guyu kabeh kan sing susah itulah nikmatnya jenengan lek ketemu saudara sesama muslimah seneng benar tidak? Benar saya merasakan kok alhamdulillah saya punya pengajian lek ketemu dengan jamaah pengajian seneng bahagia rasanya kados panjenengan lek ketemu konco ngaji seneng. Mungkin ada kajian rutin mingguan, seminggu setiap hari Rabu ngaji. Kok kemudian seminggu berikutnya nggak datang? Ada harapan ingin ketemu konco-konco. Ya, ada perasaan senang. Makanya orang kumpul-kumpul silaturahmi itu dawa ke umur. Kenapa? Ono ing guyu seneng. Saya lihat nggak ada yang susah tadi. Semuanya guyu. Ya, sampai kadang salam nggak langsung jawab. Ya, semuanya seneng dapat snack, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, bahagia. Cuacanya juga Masya Allah alhamdulillah nggak hujan kalau tadi batin ini kalau hujan nggak kerungu sih ceramahnya sulit seng ya baik waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu ya bertingkah laku. Nah kadang orang jahiliyah zaman dahulu lebih adab daripada orang jahiliyah sekarang ya orang jahiliyah zaman dahulu masih berpakaian ya kadang walaupun mereka tidak berpakaian maka ada riwayat disebutkan orang jahiliyah zaman dahulu kalau tawaf di Ka'bah apa yang mereka katakan karena nggak ada pakaian. Yang laki-laki tawafnya siang hari, yang perempuan di malam hari. Sambil tawaf mereka mengatakan al-yauma yabdu ba'duhu aw kullu fama bada minhu fala uhillu. Hari ini, malam hari ini nampak aurat-aurat kami. Tapi apa yang nampak dari aurat kami tidak kami halalkan kecuali yang dihalalkan kepada kami. Bukan zaman jahiliyah zaman dahulu sampai seperti itu. Nah, sekarang lebih dahsyat ternyata. Ya, sekarang lebih dahsyat. Nah, larangan berhias kemudian bertingkah laku ini adalah tingkah laku orang jahiliyah zaman dahulu. Ya, tentunya berhias yang berlebih. Ya, kadang untuk nang salon naik 10 juta. Wah, ini berlebihan. Mas, duit 10 juta, kayak apa? Salon, potong rambut. Ya. Tapi insya Allah di sini murah, nafkahi, ya. Qanaah semuanya nih. Cukup, tuku sembarang cukup. Ya. Kemudian wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Ya. Siapa karakter muslimah terbaik? Qarna fi buyutikunna, diam di rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, tidak bertingkah laku, tidak berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah. Wa aqimnas shalah, menunaikan salat. Wa atinaz zakah, menunaikan zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah,
dan mentaati Allah dan Rasulnya. Ini pesan Allah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Yang demikian ini kata Allah, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kalian wahai istri-istri Nabi dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ya. Jadi Allah punya tujuan baik untuk muslimah. Ya. Allah tunjukkan makom tertinggi, bahwasanya muslimah itu makomnya mulia, sangat dihormati, ya, diberi kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pesan Allah berikutnya? Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah dan sunnah. Ya, kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, baca Quran di rumah, yatluna kitab Allah, tilawah, sudah punya rutinitas tilawah, naik hifz, menghafal. Ya, itu kalau dulu zaman sahabat, Abdullah bin Mas'ud itu ahli Quran. Apa beliau katakan? Beliau berkata seperti ini, sa'uba alaina hifdhu alfadhil Quran wa sahula alaina al-amalu bih. Kami dahulu susah menghafal Quran, tapi mudah dalam beramal. Wa inna man ba'dana, adapun orang setelah kami, sa'uba yashalu alaihi hifdzul Quran wa yas'abul amalu bih. Akan datang orang setelah kami mudah dalam menghafal, susah dalam beramal. Awak dhewe sing ndi kuwi? Susah ngapal, susah ngamal. Sayyidina Umar niku hatam Al-Baqarah 12 tahun. Syukuran nih belewat dus. Anak kita cukup seminggu Al-Baqarah. Ya. Dulu sahabat susah menghafal, tapi mudah dalam beramal. Ya. Yang mengakibatkan Quran itu berjalan di hati, masuk dalam hati sahabat. Ada satu kisah. Ada seorang sahabat bernama Abbad bin Bishr. Ya. Abbad bin Bishr ini pemuda Madinah. Beliau dipersaudarakan oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini penduduk Makkah. Ya, jadi orang hijrah ini dia tidak punya kerabat. Yang istri pisah dengan istrinya, suami istri pisah dengan istrinya atau pisah dengan suaminya, ibu berpisah dengan anaknya, saudara berpisah dengan saudaranya. Ammar bin Yasir datang ke Madinah tidak punya dulur, disedulurkan oleh Rasulullah bersama siapa? Abbad bin Bishr. Nah, Abbad bin Bishr ini ahli Quran, tiangnya seneng ngaji, dados imam, suarane saya. Suatu saat pulang dari perang Dzatur Riqa, Kanjeng Nabi niku istirahat di bukit yang tinggi. Kanjeng Nabi niku remen lek bar mulih perang niku istirahatnya di gunung, tempat yang enak untuk istirahat, susah diintai musuh, mudah mengawasi musuh. Begitu sampai di bukit, dia berkata, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang mau berjaga malam hari ini? Abbad bin Bishr angkat tangan, kula Kanjeng Nabi. Diikuti saudaranya Ammar bin Yasir, saya Rasulullah. Baik, kalian berdua berjaga malam hari ini. Begitu Rasul istirahat, Abbad bin Bishr berkata kepada Ammar bin Yasir, wahai Ammar, tidakkah kamu istirahat dahulu, biar saya yang begadang. Nanti kalau saya sudah ngantuk, saya bangun, kamu ganti berjaga. Apa kata Ammar? Baik, wahai Abbad, saya istirahat, kamu berjaga. Abbad bin Bishr keliling, mengelilingi bukit dengan harapan yang penting Kanjeng Nabi niku tilem nyenyak aman.
Masya Allah. Begitu keliling aman, wong tiang biasa deres Quran. Lek boten ngaji, boten enak niku. Apa bin Bishr pun deres tilawah. Unik ya tilawah. Bagaimana tilawahnya sahabat? Padahal Quran itu dibukukan pada zaman Sayyidina Utsman, dibuat 5 atau 6 induk mushaf. Itu dibagi ke negeri-negeri. Satu negara satu mushaf. Kita sekarang satu orang bawa 4 mushaf. Satu orang punya 3 HP, setiap HP ada aplikasi Quran. Guru bawa laptop, ada aplikasi Quran. Bawa temannya tab, ada aplikasi. Satu orang berjalan bawa 5 Quran. Tapi guru digowo atau dibuka. Si tas buka wonten WhatsApp, kelalah Qurannya. Apa bin Bishr ini, wah saya ndak enak salat. Ya. Apa tilawahnya sahabat? Ngapal. Tilawahnya sahabat niku apalan. Apal mati. Wong Quran masih tersebar di mana-mana, belum ditulis. Ada di dadanya orang beriman dihafalkan. Oh, berarti apa lebih besar Quran? Apal Quran. Begitu dia jaga, dia sholat. Tilawah. Dengan tilawah yang bagus, bacaan yang Masya Allah. Tiba-tiba ada musuh Allah yang datang. Dibidikkan anak panah. Ini berarti pasukan Muhammad. Berdiri beliau sholat. Dibidik anak panah, dilesakkan. Terkena di ujung bahunya. Beliau tidak bergeser kakinya, tidak bergerak. Dan beliau lantunkan ayat-ayat Allah. Dia cabut anak panah, dia lempar. Dia sholat. Musuhnya bingung, gak mati-mati, dipanah meneh. Yang kedua gak mati, dia ambil, beliau buang. Yang ketiga kalinya dipanah, beliau ambil, dibuang. Sampai beliau kehabisan darah, beliau terjatuh menggapai Ammar bin Yasir yang sedang tidur. Ammar. Begitu dilihat, darah sudah berada di mana-mana. Ammar bin Yasir kaget. Wahai Abbad, kenapa kamu tidak bangunkan saya pada pukulan pertama? Apa kata Abbad bin Bishr? Wahai Ammar, saya tidak ridha kalau saya ini memutus bacaan Quran saya karena ketiga anak panah ini. Wahai Ammar, saya tidak ridha memutus salat saya karena 3 anak panah ini. Wahai Ammar, demi Allah, kalau saya tidak khawatir dan saya takut mengkhianati amanat Rasulullah untuk berjaga, lebih baik badan ini terputus dengan banyak anak panah daripada saya menggagalkan memutus salat saya. Ya. Iki apalane gak oke, kados panjenengan. Boten guru saja ya. Panjenengan apalane Masya Allah. Boten kata. Alhamdulillah. Sepenting anak iki pinter-pinter. Biasanya ngeten lek mulai sepangeten. Boten pun kula pun repot, kula tak nunut surgane anak kula mawon. Nah, ngene. Nunut anak putu mawon tat kula, leres niku saged. Nggih. Kula tak nunut mantu kula mawon tat. Nah. Kula enggak ada anak dereng wonten sing hafid tat. Oh, golek sing hafidhah, Bu. Loh, jaler dereng wonten, kula enggak ada setri, golek sing hafid. Ya. Minimal 1 ada yang hafid anake. Besok nggowo tarik kabeh ibuke, bapake, bae, buyute. Kok nang surga kabeh. Ya. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Ya. Jadi nah sudah lazim muslimah ini apa? Punya kebiasaan sebagaimana pesan Allah, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Bacakan Quran di rumah kalian. Semulai deres. Ya, terus lek betot tas ini pun boten kedah wonten Qur'ane, masih ono make up mboten napa-napa, wonten sisir, kaca, pedak, celak, lipstik, tapi ono Qur'ane, nggih. Seras disimen tok, kala-kala diwaca. Ampun kala-kala nggih, dirutinkan, ya.
Boten kata, minimal nate saumur-umur tahu hatam Quran. Ya. Loh, siapa yang memulai 5 ayat saja setiap sholat, insya Allah hatam sampai. Mosok saumur-umur tahu hatam. Nanti hatam dereng nanti. Nggih. Eman-eman minimal sepindah. 1 kali hatam saumur-umur. Syukur-syukur bisa mungkin ya sebulan berapa kali. Ya. Tapi lek jenengan saged sedina ping 5 juz, oh masya Allah, insya Allah 3 tahun hafidho jenengan. Nggih, kau usah ngapal wis. Jenengan sedinten maos 5 juz, berarti pinten? Seminggu hatam. Nggih, saulan hatam pinten berarti? Sekawan. Setahun hatam pinten? Pinten, Pak? Bu? Piro? 48 kali setahun. Insya Allah 2,5 tahun hafidhah. Ya kenapa? Perkoroe suka membaca. Ya, enggak usah banyak wis. Dikit aja, tapi ajak istiqomah. Ya, minimal paling enggak setiap salat wajib 5 ayat. Ya. Berarti sedinten pinten? 15 ayat. Lumayan tibane gak ngaji. Ya. Pelan, ditadaburi maknanya, dibaca Arab, lafaz Arab dan artinya. Masya Allah nikmat. Ya, gunakan rumah-rumah tilawah. Lek Quran sareng ngaji, setel morotal. Musiknya dikurangi. Lek darah ini campur sari ini dikurangi. Apa lek Solo ngomong apa? Ya campur sari ya. Solo terkenal campur sari. Ya, solawat. Ya. Harus mulai banyak murotal. Ya. Jangan bukan hanya kepada pengantar tidur. Quran ini harus dapat awal waktu, jangan sisa-sisa. Jenengan kadang awake dhewe gak iso turu ngaji, cek iso turu. Ya turu tenanan. Ya. Begitu melek di awal pagi nyandak Quran masih fresh. Bukan sisa-sisa tenaga. Kadang wis kesel, wis ngantuk, muter-muter melumat, mungkurap, kayak iso turu. Tak nyumbuk Qur'ane cek iso turu. Tenan, begitu dibuka tulisannya bulat. Ya turu tenanan. Ra sida ngaji. Enggak jadi ngaji. Ya. Itu pokoke sing gadane Gusti Allah didhisikke. Termasuk misalnya infak. Nah, ini penting ya. Infak ini makanya malaikat setiap hari ini naik turun. Setiap pagi malaikat turun, apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya. Wa'ti mumsikan talafan. Lek jenengan setiap pagi infak gur 1000 setiap pagi. 1 bulan 30.000. Setiap pagi malaikat mendoakan, Allahumma ya Allah, gantikanlah ganti yang baik ya Allah siapa yang infak di pagi hari ini. Dan malaikat yang lain mendoakan, Allahumma ati ya Allah, beri balasan orang yang menahan infak dan sedekah di pagi hari ini dengan bangkrut usahanya, binasa. Ya, pagi hari. Ya. Begitu bangun dimulai witir raketang sak rakaat. Ya. Bangun sholat witir infak 1000 ngaji. Masya Allah. Itu baru sekian menit itu. Itu berapa pahala kita mendapat pahala banyak. Innamal a'malu binniyat. Ya, panjenengan dahar niatkan perintah Allah. Loh, apakah dar perintah Allah? Perintah Allah, kulu washrabu. Nek gur mangan, gak duwe niat ibadah, ditulis itu perkara ingkang mubah. Ya. Tadi kalau panjenengan dahar snack niku, ya Allah, mugi-mugi snack niku kula mboten ngantuk. Daurah nih. Mugi-mugi mau jahe niki anget-anget, kula mboten ngantuk malah fresh ya Allah. Niki perintah panjenengan, kulu washrabu. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, sing cedek niku apa didahar.
Amun golek sing liyane ana snack kuwi ya disyukuri. Ya, wakul mimma yalik, ambil yang dekat, makan. Berapa? Dalam satu rentetan amal jenengan kita menuai banyak pahala. Ini laki-laki nanti punah. Ya, laki-laki nanti punah. Lebih banyak perempuan. Tidak tahu apa karena sering disentak ya, bagaimana tak apa. Terus narati meneng, katik ngomong rawani, katik baru jawab, wes disusul sekian banyak jawaban. Sik mangap, wes di senene. Sik to'op, aduh, nelongso, ya, nelongso. Ya. Nah istri yang baik itu lembut, wadud, kata Rasulullah, wadud, lembut, ya, perangainya baik, tabiatnya lembut, penuh kasih sayang, ya. Kemudian, nah ini penting ini, al-walud, seneng mana, subur, ya. Kata Rasulullah, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahi wanita yang wadud walud, saya bangga dengan banyaknya umatku. Ya. Nah kadang tawakale wong saiki kalah mbek mbah-mbah awake dhewe biyen. Anake mbah awake dhewe panjenengan niku pinten? 10. Ya alhamdulillah dahar semuanya. Hidup semuanya alhamdulillah. Sono. Mbah ya, 11. Masya Allah. Ya. Mangan gak mangan kumpul. Nah itulah gitu. Yang penting mangan. Ya. Saya dulu pernah silaturahmi kepada seseorang, masya Allah. Ya. Bapaknya ini hidup cacat dari lahir. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Punya anak 10. Suaminya ini tangan tidak ada dua-duanya, kaki nggak ada. Tinggal badan tok. Istrinya sempurna. Pinter anaknya. Sedoso. Masya Allah. Itu rencang-rencang tak jak studi banding, cek wani rabi. Biyen tek rabi ra wani. Engko anake pangani apa anake wong iku. Ya. Akhirnya studi banding dolan. Tawakalnya Masya Allah. Kata beliau apa? Ustadz, yang buat saya susah ini tidak ada. Allah jamin rezeki saya ini, Allah jamin. Ning saya ini susah lagi pas gatel nek geger. Anak iki do lunga kabeh, aku dhewean. Aku bingung golek pojokane tembok. Lek wis pojokane tembok iku surga donya kula ta. Ya. Hidupnya bahagia Masya Allah. Paling 10 kilo kaget itu tenan. Luar biasa. Ya. Kadang cerita sing garwa ngeten. Pak iki berase pun telas niku. Blonjone mboten wonten. Kula gampang mawon ta. Wis meneh pikir meneh sing kuwasa iki ra turu. Nek wis dibene tahajud njaluk. Lah tenan sak kurang subuh wong ngirimi beras. Ya Masya Allah ya. Jadi tawakalnya Masya Allah. Nah ini al-walud. Ya. Banyak anak. Ya, ini penting ya. Jangan sampai kemudian nanti ada bahasan khusus bagaimana hukumnya kemudian orang yang potensi punya banyak tapi dibatasi. Nah, itu ada bahasan khusus fikih nanti ya. Ya, ada bahasan khusus, saya nggak masuk di situ. Ya. Iki ono apa banyak-banyaknya, oh, ini bahasan fikih gitu ya. Ya, tapi diatur itu penting, gak tahun masake ya. Kadang sing perempuan pun mas cekap Pak, kesel, kadang mertua ibu cukup, mas ini gak kesel loh. Ya, nah kadang seperti itu. Ya, ini penting sekali untuk kemudian menjadi karakter dan sifat muslimah. Nah kemudian selanjutnya adalah al-muwatiyah. Ya, tidak kasar. Khairu nisaikum al-muwatiyah, yang omongannya tidak kasar. Ya, tidak suka melaknat, tidak suka misuh. Ya, lek marah memang iya ya, tapi tidak suka tinggi suaranya, dhuwur.
Ya, saya nggak gitu, tapi kadang ada piring terbang. Ya podo ae jangan. Ya, sing lanang yo ngono sampai gagangane lawang pecah. Ya, ya. Jadi al-muwatiyah itu omongannya ndak kasar, karakternya ndak keras, baik, tidak sombong, tidak tinggi hati di hadapan suami, ya, nggak rumongso, ndak, lembut, tunduk, ya. Kemudian sifat yang keempat al-muwasiyah, suka membantu suaminya, membantu suami dalam kebaikan dan ketaatan, mensupport suami, semangat. Ayo mas, bi, pak ngaji, ayo ngaji, semangat, ya. Dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kata Rasulullah, khairu nisaikum arba, 4. Yang pertama wadud, penuh kasih sayang, walud, subur, banyak anak. Yang ketiga al-muwatiyah, perkataannya tidak kasar. Yang keempat suka membantu suaminya dalam ketaatan. Dan kemudian wa syarru nisaikum, jam 11, wa syarru nisaikum, dan seburuk-buruk wanita kalian siapa mereka? Al-mutabarrijat, mereka yang kemudian suka berdandan dan berhias. Lek ngoco sak jam. Ya. Loh, tapi kan untuk kebaikan Ustaz. Ya monggo boleh. Ya. Al-mutabarrijat ini karakternya apa? Pakaiannya tidak syar'i, tidak berhijab. Berpakaian tapi telanjang. Ya tadi sabda Rasulullah, jalannya berlenggak-lenggok. Ya. Dia pakai gelungan seperti punuknya onta, megal-megol, ya, dan mengundang fitnah laki-laki. Itu mutabarrijat, itu syarr nisa, seburuk-buruk wanita. Kemudian al-mutabarrijat al-mutakhayyilat, suka berdandan, suka berhias. Ya, kemana? Ketika keluar rumah. Kemudian wahunnal munafiqat, mereka inilah orang-orang munafik, la yadkhulul jannah minhunna illa mithlul ghurabil a'sam, mereka tidak masuk ke dalam surga kecuali seperti burung gagak yang bersayap putih. Maksudnya apa? Sangat langka, tidak ada burung gagak sayapnya putih, ya, kecuali burung gagak yang bersayap putih. Berarti langkah, artinya tidak ada orang kok masuk surga model-modelnya tadi mutabarrijat, kasiyat, ma'ilat, berpakaian tapi telanjang, kemudian memfitnah, mengadu domba. Tidak demikian, ya. Nah, semua daripada pendidikan wanita dalam surat Al-Ahzab ini bermuara kepada 3 hal. Ada pendidikan akidah yang dia merupakan dasar dan fondasi, ada pendidikan akhlak, ada pendidikan ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya berharap dan berdoa, ibu-ibu semuanya, ummahat, akhwat, menjadi sebaik-baik muslimah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah, hikmah dan manfaat dari kajian pada pagi hari ini. Tentunya kita tidaklah pulang kecuali membawa kebaikan-kebaikan. Ingatlah bahwasannya kewajiban muslimah adalah sebagaimana juga kewajiban laki-laki. Kewajiban berdakwah, iqamatuddin juga harus menjadi motivasi dalam diri seorang muslimah. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz yang sudah menyampaikan materi daurah pagi ini dari sesi pertama sampai sesi kedua.
yang tadi sudah kita mulai dari jam 8 sampai jam 11 terus sampai saat ini. Sebentar, ada yang tertinggal. Oke. Saya akan bacakan nasihat Syekh Abdullah Azzam kepada istri beliau, ya. Nasihat beliau untuk istriku. Wah, masya Allah. Ini bagus, saya baca sebentar. Lah kok hilang nih? Nasihat beliau kepada istrinya ini, masya Allah. Wahai istriku, sebenarnya banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu, wahai Ummu Muhammad. Semoga Allah melimpahkan pahala kepadamu karena jasamu kepadaku dan kepada kaum muslimin, juga karena dukunganmu kepadaku. Engkau telah lama bersabar bersamaku menempuh jalan ini, dan engkau telah merasakan pahit dan manisnya hidup bersamaku, dan engkau adalah sebaik-baik orang yang menolongku dalam menempuh perjalanan yang penuh berkah ini dan dalam berjuang di medan jihad. Wahai istriku, engkau telah kutinggalkan di rumah sejak tahun 1969 Masehi. Pada saat itu kita baru mempunyai 2 anak kecil perempuan dan seorang bayi laki-laki. Engkau hidup di sebuah kamar yang terbuat dari tanah liat yang tidak ada dapurnya dan tidak ada perabotannya. Dan kutinggalkan engkau di rumah ketika hamil tua, sedangkan anggota keluarga telah bertambah. Anak-anak sudah mulai besar dan semakin banyak kenalan kita, dan semakin bertambah pula tamu-tamu kita. Engkau terima semua itu hanya karena Allah, kemudian karena aku. Maka semoga Allah membalas jasamu terhadap diriku dengan sebaik-baik balasan. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena kesabaranmu atas kepergianku yang sekian lama dari rumah, aku tidak akan mampu memikul beban yang begitu berat itu sendirian. Benar-benar aku telah mengerti bahwa engkau adalah seorang wanita zahidah yang zuhud. Bagimu materi dunia ini tidak ada nilainya dalam hidupmu. Engkau tidak pernah mengeluh pada hari-hari yang berat karena sedikitnya uluran tangan pertolongan. Dan engkau pun tidak pernah bermewah-mewah, juga tidak pernah membanggakan diri tatkala Allah membukakan sedikit pintu kenikmatan dunia. Dunia ini tidak pernah tinggal dalam hatimu. Dunia ini selalu hadir dalam hatimu, padahal seringkali dunia itu ada di tanganmu. Sesungguhnya kehidupan jihad itu adalah kehidupan yang lebih nikmat. Juga menahan sabar atas kesempitan lebih indah daripada bergelimang harta di antara bermacam-macam kenikmatan dan tumpukan kemewahan. Berpegang teguhlah, wahai istriku, dengan sifat zuhud, niscaya Allah akan mencintaimu, dan janganlah mencintai apa yang dimiliki oleh orang lain, niscaya orang lain akan mencintaimu. Al-Quran adalah kenikmatan dan hiburan dalam hidup. Bangun salat malam, tahajud, puasa sunnah, serta beristighfar pada waktu-waktu sahur, sepertiga malam terakhir, menjadikan hati lembut dan ibadah menjadi manis. Bergaul dengan orang-orang saleh, salihah dan yang baik, tidak berlebihan di dunia, menjauhkan diri dari glamor dan orang-orang yang sibuk dengan dunia, itu akan menjadikan hati tenang. Dan harapan kita hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita kumpulkan di Jannah Al-Firdaus sebagaimana dia telah mengumpulkan kita di dunia ini. Dan suaminya ini telah gugur syahid di jalan Allah di Afghanistan. Pada saat itu beliau menaiki sebuah mobil, kemudian mobil ini diledakkan kurang lebih oleh sekitar 20 kg TNT, high eksplosif, ya. Itu tubuh orang kalau kena itu hancur lebur, tapi jasad beliau utuh.
hanya bersandar di tembok, hanya mengeluarkan darah di hidung dan telinganya. Ya. Ini nasihat beliau kepada istrinya yang ditinggal bertahun-tahun untuk bekerja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan istrinya teruji dan beliau melahirkan banyak pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami.